Setiap manusia pasti memiliki masalahnya masing-masing. Namun, bagaimana jika masalah tersebut timbul karena adanya penyakit yang diderita seseorang? Ada beberapa jenis pemecahan masalah atas penyakit yang diderita seseorang, dari yang penuh semangat berobat secara terus-menerus, sampai yang dengan secara sadar memilih untuk tertidur selamanya dengan tujuan terbebas dari penderitaan yang dialami. Dalam istilah kedokteran, tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya dengan bantuan seorang dokter disebut dengan eutanasia. Pada umumnya, eutanasia disepakati atas keinginan pribadi dari pasien ataupun dari keluarga pasien. Eutanasia dapat dilakukan pada kasus tertentu, misalnya pada penderita penyakit yang mematikan yang tidak dapat lagi disembuhkan. Dalam kebijakan eutanasia di dunia, ada beberapa negara yang melegalkan praktek eutanasia. Salah satunya adalah negara Belanda. Bahkan pemerintah Belanda melegalkan praktek eutanasia untuk anak di bawah umur 12 tahun. Walaupun demikian, pemerintah Belanda juga memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat atas praktek eutanasia. Lantas, bagaimana praktek eutanasia di Indonesia? Praktek eutanasia di Indonesia merupakan bentuk perbuatan pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan eutanasia tercantum pada pasal 344 yang menyebutkan barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Hal ini juga diperkuat dalam Kode Etik Kedokteran. Pada pasal 11 Kode Etik Kedokteran Indonesia, disebutkan bahwa seorang dokter dilarang terlibat, dilarang melibatkan diri, atau tidak diperbolehkan mengakhiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin akan sembuh. Sehingga disimpulkan bahwa praktek eutanasia di Indonesia merupakan hal yang sangat dilarang. Ada beberapa contoh kasus eutanasia di Indonesia. Salah satunya adalah kasus Nyonya Agian Isna Nauli. Nyonya Agian Isna Nauli mengalami koma akibat stroke setelah operasi cesar dilakukan. Dikarenakan keadaan Nyonya Agian yang tidak kunjung membaik, suami Nyonya Agian pun tidak tega dan berujung pada pengajuan permohonan eutanasia pada istrinya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kontan sang hakim pun menolak usulan itu, dikarenakan siapapun berhak untuk hidup di dunia ini, termasuk Nyonya Agian. Menjadi sakit itu terasa sangat tidak adil. Tetapi kamu juga harus tahu berapa banyak orang di luar sana yang memikirkanmu dan mengirimkan doa buat kamu. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk membersihkan dosa-dosa kamu. Sabarlah sebentar lagi, kamu akan segera sembuh. Salam hangat dari saya, warga normal asli NKRI.